izin Bu, izin wawancara sebentar. Kita wawancara mengenai ini Bu ya, kasus-kasus dilema etika di sekolah. Baik Bu, terima kasih sebelumnya telah berkenan sedikit memberikan wawancaranya sebagai narasumber. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan diajukan. Yang pertama, Ibu kan selaku kepala sekolah di SD Kopo 2. Nah, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya. Kalau untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar, itu seperti kita menjalankan tugas pokok kita sebagai guru. Dan penting, dan ada lagi kepentingan istri sakit, sama-sama benar tugas suami atau anak. Nah di situ untuk kita mengambil keputusan, kita dan kita sebagai yang di rumah. Jadi dua-duanya harus kita laksanakan. Kalau untuk itu Ibu memberikan izin, ada batas izin ketentuan sama di depan dari nanti kalau misalkan sudah berturut-turut, kalau berturut-turut nanti kan ada sanksinya, minimal ada peringatan, ada pemotongan. Tapi kalau kita misalkan karena sakit karena apa, itu harus ada dokumentasi yang lebih lengkap. Gitu ya Bu ya. Jadi misalnya itu, jadi intinya mah benar-benar dilaksanakan lah prosedurnya. Nah itu kan tadi kan Ibu bilang harus ada prosedur, misalnya kayak kalau dia sakit karena potongan, tapi PP-nya dipotong kalau memang tidak ada tidak ada kabar dia gitu. Nah itu sebelum ke situ tuh prosedur apa dulu yang Ibu lakukan sebelumnya gitu? Apakah memanggil beliau atau begitu? Langkah-langkah itu kan kita step by step, maksudnya dari panggilan pertama, apakah betul keluarganya atau yang bersangkutan sakit atau apa, kan harus ada alasan dibalik setiap kerjaan, setiap kejadian ya. Kita lihat dulu, kita harus juga kenalin tempat kita lakukan tersebut, kita juga pendekatan ke keluarga. Kalau kita ke bawahan merasa anak kan, walaupun masih sedikit kita mengayomi siapa. Ada nilai ini Bu ya, nilai kepedulian. Itu. Ya, nilai kebajikan. Jadi tidak harus benar-benar kita melakukan secara prosedur, secara dari atas itu, tapi kita harus keluarga dulu kan. Tapi tentu kita juga mengamalkan prinsip ini Bu ya, prinsip keadilan ya, keadilan versus ke apa namanya tadi tuh, ke rasa kasihan ya, rasa kasihan ya, dimana kan salah satu pihak kita harus adil Bu ya sama kalau misalnya Ibu nanti membiarkan begitu saja terjadi rasa cemburu sosial ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Terus kalau misalnya menurut Ibu nih, tadi kan hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap apa yang sering Ibu lakukan itu sudah efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika seperti contohnya kasus yang tadi? Kalau untuk dilema sudah dilaksanakan, terus pemanggilan tulisan dipanggil mungkin ya secara baik-baik ya. Kalau misalnya memang tidak sempat juga sudah selama 3 kali. Oh, selama 3 kali. Baik Bu, sangat bijaksana sekali Ibu nih ya. Terus nah kan
ketika memiliki sebuah pengambilan keputusan tentu ada dilema ya Bu ya, dilema etika gitu kan. Terus juga apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat gitu pada saat itu pokoknya harus selesai nih gitu, atau mungkin Anda memiliki jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Tergantung kasusnya. Kita lihat dulu latar belakang masalahnya dulu, seperti apa yang harus kita laksanakan. Apa sudah semata-mata masalah itu harus selesai hari itu. Kita lihat dulu latar belakangnya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Jadi kita harus mengambil keputusan benar-benar bisa dilaksanakan. Saya sebagai atasan, kepala sekolah, dan sebagai bawahan atau guru gitu kan. Di sekolah itu kan tidak hanya guru atau guru saja, tapi ada guru honorer gitu. Sama-sama ya, walaupun guru honorer harus melaksanakan tugas-tugas seperti apa yang dilaksanakan. Jadi semuanya harus mempertimbangkan permasalahannya dari belakang. Tapi selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah tidak ada perbedaan kan Bu? Maksudnya mau honor, mau dia PNS, kalau memang salah ya kita tindak seperti itu ya. Karena kalau honor pun, kalau sudah masuk ke ranah sekolah, itu sudah mengikuti peraturan sekolah. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentunya kan ada ya Bu, hal-hal tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan. Misalnya seperti tadi kan dilema, misalnya ngambil keputusan ada dilema apa namanya itu, dilema rasa kasihan gitu ya, rasa kasihan versus dilema keadilan gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu tantangan apa Bu yang selama ini menjadi apa namanya itu hal yang benar-benar menantang lah buat Ibu selaku kepala sekolah gitu dalam pengambilan keputusan? Iya. Kalau untuk mengambil memang banyak sekali dilemanya. Apalagi saya sebagai kepala sekolah muda ya, karena sekarang yang di bawah itu adalah usianya sudah senior. Dan itu adalah tantangan yang terberat. Jadi tantangan yang terberat adalah kita menghadapi bagaimana guru-guru senior itu bisa melaksanakan tugas secara maksimal dengan kondisi keterbatasan yang tidak bisa IT, tentang praktek ya, tentang semua macam, udah mulai masa mendekati masa pensiun, kan udah mulai jenuh mengajar. Itu juga harus kita pertimbangkan apa-apa yang kita putuskan. Jadi kita harus benar-benar, kita tidak bisa, apalagi kalau udah senior itu, kalau kita melaksanakan secara profesional, secara benar-benar, kayaknya gimana, jadi harus punya kekeluargaan yang katakan dulu. Katakan kalau usianya sudah sepuh itu kabarnya kan seperti kembali ke masa muda lagi ya, masa anak-anak lagi. Jadi apa namanya tuh rasanya cepat tersinggung cepat gitu ya Bu ya. Jadi apalagi memang suatu tantangan ya Bu di CGP ini kan yang masih muda-muda gitu, tapi kan memang potensinya ada potensi lah gitu ya. Mungkin pemerintah melihat ini ada potensi, semangatnya masih bagus gitu kan. Cuma ya itu tadi ketika kita ke bawah ya Bu ya, mau merintah senior, usianya lebih sepuh gitu kan ya Bu ya gitu ya. Itu kalau seperti itu gimana Ibu? Tapi kalau untuk kita sebagai atasan, kita tetap saja kita harus punya power. Walaupun kita muda, tapi kalau kita punya power, walaupun tua kita harus punya perintah, tapi dengan prosedur merintah itu tidak bukan kita berarti merintah, tapi melaksanakan prosedur-prosedur yang dilaksanakan, SOP yang dirasakan oleh dinas pendidikan, kan? Seperti untuk melengkapi administrasi, itu kan udah tugasnya, udah tupoksinya sebagai guru, itu kan wajib. Walaupun dia udah mendekati masa pensiun, tapi untuk tupoksinya dia sebagai guru harus dilaksanakan. Jadi pendekatan ya Bu ya, kepada ya. Nah kemudian selama Ibu menjadi kepala sekolah nih kan, selama ini ada tidak sih seseorang yang Ibu libatkan untuk membantu permasalahan yang sedang tadi gitu, dari PNS sedang Ibu hadapi nih? Mungkin Ibu, oh ini saya harus menghadirkan pihak ketiga, ada tidak seseorang yang seperti itu? Kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Anda dalam mengambil keputusan? Ya.
kalau untuk keputusan yang melibatkan sekolah, misalkan ada apa namanya dengan masyarakat, saya libatkan dengan komite sekolah, saya libatkan seperti kemarin karena sekolah saya itu tidak punya akses jalan, jadi setiap apapun yang kita laksanakan kita harus punya izin yang punya akses jalan depan. Jadi pendekatan kekeluargaan itu bagaimana caranya kegiatan di sekolah lancar, di masyarakat kita tidak ada, kita melibatkan komite. Tapi kalau untuk permasalahan yang ada di sekolah untuk jalan, kita libatkan stakeholder yang lebih tinggi seperti Pak Pengawas. Terima kasih banyak Ibu. Sekian dari saya.